Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu imra'an sami'a maqalati fara'aha fa'adaha kama sami'a wa rubba muballighin aw amin sami'in aw kama qala alaihi salatu wassalam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita dalam keadaan taat. Allah taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa sama-sama memperpanjang i'tikaf kita setelah kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita di sini sama-sama mempelajari hadis-hadis qudsinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk min a'mali sholihan. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemimpin dua alam, pemimpin para nabi, yang kita harapkan syafaatnya khususnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kalau bukain punya promo. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mulai masuk pada bulan Rajab, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Rajab beliau memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kepada kami bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai mempersiapkan dengan doa, mempersiapkan dengan amal. Dalam hadis dikatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak puasa selain bulan Ramadan adalah bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita tahu bulan yang dimuliakan Allah taala itu ada 4: bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Artinya bulan Rajab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperbanyak puasa. Dalam satu riwayat hadis dikatakan kalau masuk bulan Rajab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, maka beliau akan puasa terus sampai orang mengira Nabi tidak akan berhenti puasanya. Tapi kadang-kadang Nabi juga masuk bulan Rajab tidak puasa sama sekali, sampai orang beranggapan Nabi tidak akan berpuasa. Tapi hadis ini menerangkan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan puasa Rajab, tetapi Nabi mencontohkan dan menganjurkan kita supaya puasa Rajab. Untuk apa? Untuk membiasakan, supaya nanti masuk bulan Ramadan kita terbiasa dengan puasa. Doa Nabi membiasakan, menyiapkan puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan amalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hadisnya dhaif dikatakan bulan Rajab ini adalah bulan istighfar, bulan Sya'ban adalah bulan sholawat Al-Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak istighfar pada bulan Rajab. Maka bagaimana kita juga mempersiapkan, bukan hanya sekedar sebentar lagi kita menghitung hari, bukan, tetapi kita juga mempersiapkan dengan amal.
kita mulai berbanyak istighfar, kita mulai berbanyak baca Quran, kita mulai berbanyak dengan puasa, kita mulai berbanyak dengan sedekah, sehingga nanti kita masuk pada bulan Ramadan ini sudah ada persiapan. Bukan seperti orang yang menyalakan petasan, begitu dinyalakan kemudian keluar suara terus itu selesai. Seperti kita ini kadang-kadang malam pertama bulan Ramadan masjidnya penuh sampai tumpah-tumpah. Malam kedua masih banyak tapi sudah ada yang diulang. Nanti minggu pertama, satu minggu pertama, sepekan pertama sudah tinggal di masjid saja. Nanti minggu sepekan kedua sudah mulai biasa. Pekan ketiga ini sudah mulai ada yang mudik, sudah berkurang daripada orang yang biasa ke masjid. Nanti pekan keempat ini sudah sangat sedikit. Di kampung pun juga kadang-kadang kayak gitu. Kita pun tidak ke masjid, tidak mau sholat karena kita berlibur, akhirnya kita tidak datang ke masjid. Kenapa? Karena kita tidak ada persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Makanya kita mulai persiapan. Semoga kita disampaikan oleh Allah Ta'ala bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk menyempurnakan amal di bulan Ramadan. Amin Allahumma. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan hadis qudsiyah. Hadis qudsi nomor 41 halaman 265. 41 halaman 265. Bismillahirrahmanirrahim. Silaturahim. Silaturahim atau silaturahim. Ada orang itu yang mempermasalahkan perbedaan antara silaturahim dan silaturahmi. Katanya kalau silaturahim itu menyambung persaudaraan, kalau silaturahmi itu nyambung perut katanya. Tapi saya pikir-pikir, saya tanyakan kepada guru kami, sama saja itu orang kerjaan. Sekarang ini apa-apa dibedakan. Antara kesah dan satu itu beda. Kalau satu ada dua, kalau kesah itu enggak ada. Itu orang kerjaan. Yang mesti Allah Ta'ala maha satu. Allah Ta'ala qul huwallahu ahad. Kadang-kadang kayak gitu dipermasalahkan, tetapi tidak sholatnya repot. Enggak usah dipermasalahkan perkara-perkara yang tidak penting, kemudian kita meninggalkan perkara yang penting. Waktu ini sangat singkat. Dulu kami ketika kami tanya apakah silaturahim dan silaturahmi itu berbeda, sama saja. Ilahumma minar rahim, ilahumma minar rahmi. Rahimah yarhamu rahman. Dari lafal ayat rahimah yarhamu rahman. Rahimah itu kasih sayang. Kasih sayang. Nanti kok bisa sampai persaudaraan? Dengan persaudaraan maka akan timbul kasih sayang. Ada juga yang dengan kasih sayang akan menjadikan persaudaraan. Makanya di dalam ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini sebenarnya satu kalimat, cuma berbeda di dalam pengambilan lafalnya, sehingga sama-sama dari Rahimah yarhamu, ada yang Rahman, ada yang Rahim. Maka kalau ahli bahasa dibedakan, kalau Ar-Rahman ini kasih sayangnya Allah Ta'ala di dunia dan akhirat. Tapi kalau Ar-Rahim ini hanya di akhirat saja. Di akhirat saja. Makanya di situ kenapa kok dibedakan? Satu ada tambahan alif dan nunnya. Ar-Rahman, satu Ar-Rahim, cuma tambah satu huruf ya saja. Ini yang membedakan. Kalau di dalam bahasa Arab ada yang mengatakan ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Tambahan kalimat itu kadang-kadang menambah tambahan makna. Makanya Ar-Rahman itu dunia dan akhirat. Dengan lafal, dengan sifat rahmatnya Allah Ta'ala, sehingga sampai orang kafir diberi makan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laukana ta'dilu, laukanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin ma saqallahu al-kafira, ma saqallahu al-kafira surbata ma'in." Seandainya dunia ini lebih berharga dari sebelah sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberi minum walaupun seteguk air.
kalau seandainya dunia ini lebih mahal. Artinya apa? Allah Ta'ala sayang kepada hambanya, walaupun kafir. Satu ketika Nabi Ibrahim ada tamu orang kafir, orang Majusi penyembah api. Maka tamu ini lapar, mau minta makan. Kata Nabi Ibrahim, saya mau kasih kamu makan, tapi kamu harus masuk Islam dulu. Kamu ucapkan kalimat syahadat dulu. Begitu Nabi Ibrahim seperti itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, saya memberikan makanan kepada orang tua ini sudah 50 tahun lebih, dan saya tidak pernah menuntut dia untuk taat kepadamu. Cuma satu hari saja, sekali dia minta makan kepadamu, kenapa harus kamu minta dia untuk syahadat, untuk taat kepadamu? Maka langsung Nabi Ibrahim tobat kepada Allah. Orang itu diberikan, begitu diberikan suguhan, ternyata habis itu dia masuk Islam. Kadang-kadang kita ini pelit. Kadang-kadang kita, Allah Ta'ala itu memberikan kepada kita tanpa syarat. Allah Ta'ala itu memberikan kita tanpa syarat. Tidak terus kamu sholat dulu baru kamu dikasih makan, kamu taat dulu, kamu sholat, kamu taat, kamu maksiat, Allah Ta'ala terus kasih makan. Hanya Allah Ta'ala menunggu kapan orang ini taat, kapan orang ini tobat. Allah Ta'ala tidak banyak syarat-syarat. Seandainya Allah Ta'ala menyarankan kita taat dulu, kita ini lapar semua engkau dan kita ini lapar semua itu. Makanya itu sifat ar-Rahman engkau itu. Kalau ar-Rahmannya Allah Ta'ala itu nanti disimpan. Yang disimpan. Sebagian ulama mengatakan kalau sifat ar-Rahman, nama ar-Rahman jadi hanya milik Allah. Rahim, tapi kalau Rahim itu hambanya milik Allah. Makanya Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan gelar, diberikan sifat di dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat. Tapi kalau sifat Ar-Rahman khusus untuk Allah Ta'ala. Sifat Ar-Rahman khusus untuk Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Silaturahmi sama saja, hubungan kekeluargaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi mengenai kekeluargaan, khalaqtuki biyadi wa syaqaqtu laki isman min ismi wa qarabtu makanaki minni wa izzati wa jalali la hasilanna man wasalaki wa la aqtahanna man qata'aka wa la abdu hatta targoina wa hakim. Bapaknya manusia Engkau telah menciptakan dengan kekuasaanmu sendiri, telah menetapkan bagimu nama dari nama-namaku sendiri, dan telah mendekatkan kedudukanmu kepadaku, dan demi kemuliaan dan keagunganmu sesungguhnya aku pasti akan menghukumi orang yang telah menghukumkan engkau, dan akan memutuskan rahmatku pada orang yang telah memutuskan engkau, dan aku tidak ridho sebelum engkau ridho. Engkau telah kuciptakan dengan kekuasaanku sendiri, telah kupetikkan bagimu nama dari namaku sendiri, dan telah kudekatkan kedudukanmu kepadaku, dan demi kemuliaan dan keagunganku sesungguhnya aku pasti akan menghukumi orang yang telah menghukumkan engkau, dan akan memutuskan rahmatku pada orang yang telah memutuskan engkau, dan aku tidak ridho sebelum engkau ridho. Hadis qudsi riwayat Imam Hakim yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Jadi Rahim ini adalah ciptaan Allah. Kalau orang Jawa bilang rahim, rahim itu perut. Makanya kalau dikatakan silaturahmi nyambung perut, itu orang Indonesia malah mengatakan rahim itu yang perut. Artinya apa? Kalau itu kok dimaknakan perut, ya memang kita ini berasal dari silaturahim, hubungan kekeluargaan dari atas. Jadi kita ini aslinya dari satu titik. Siapa? Nabi Adam, Idris,
Nuh, ada yang mengatakan Adam, Sis, kemudian Idris, kemudian Nuh. Nah, dari Nuh inilah kemudian Abul Bashar yang kedua itu Nuh. Bapaknya manusia yang kedua itu adalah Nuh. Muaranya itu semuanya dari Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak 4. Anak 4 satu meninggal, namanya Kan'an. Ada Sam, ada Ham, ada Yafis. Ada Syam, ada Ham, ada Yafis, ada Kan'an. Kan'an meninggal karena tidak taat kepada bapaknya. Disuruh naik kapal malah lari. Nah, ada lagi Ham. Ham ini Nabi Nuh sudah berpesan, pokoknya kapal ini kecil, kita nggak tahu sampai kapan akan berlayar. Yang ada di kapal ini berpasang-pasangan tapi tidak boleh kumpul. Tidak boleh kumpul. Dalam cerita anjing malah kumpul. Anjing kumpul, akhirnya yang lihat kucing. Dalam kitab tafsir ditulis, ketika yang lihat kucing, kucing lapor kepada Nabi Nuh. Anjingnya nggak terima, dua-duanya mendapatkan, kalau bahasanya mendapatkan kutukan seperti itu. Makanya sekarang anjing itu kalau kawin susah lepasnya. Malam kawin sampai pagi, dua sampai malam dua. Kalau di Indonesia nggak banyak, kalau di Pakistan, di India itu banyak sekali. Madhab Hanafi itu anjing itu najisnya cukup dibasuh dengan 3 kali. Jadi anjing itu najisnya tidak seberat, bahkan lebih berat najisnya kencing manusia daripada kencingnya anjing, daripada najisnya anjing. Hadisnya kalau nggak salah zaman Nabi, Ibnu Umar meriwayatkan hadis, zaman Nabi anjing itu keluar masuk masjid, tapi Nabi tidak pernah memerintahkan untuk disiram. Sementara ada orang Arab Badui kencing di pojokan masjid, Nabi langsung meminta untuk diambilkan air dan disiram oleh Rasulullah. Ini menunjukkan air kencing manusia lebih berat najisnya daripada anjing. Itu yang dipakai mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i itu menggunakan hadis yang mengatakan bahwasanya ketika ada tempat salah satu di antara kalian dijilat oleh anjing, maka cucilah 7 kali, salah satunya dengan debu. Tapi mazhab Hanafi mengatakan ada juga hadis yang mengatakan ketika tempat kalian dijilat dengan anjing, maka dijilat oleh anjing, maka basuhlah 3 kali. Makanya Hanafi itu enak. Pesantren itu anjing itu peliharaan biasa saja. Kalau Maliki sama hadisnya, tapi Maliki wajib dibasuh 7 kali, tetapi tidak karena najis, tapi karena lita'abud, karena untuk ibadah. Dan fikih itu, bagian fikih sudah diterangkan panjang lebar maksudnya. Lah, kucing karena dia mencari kesalahan orang lain, mencari kesalahannya anjing, ada binatang jinak kok dia intai karena mencari kekurangan, sering mencari aibnya orang, akhirnya dia sendiri gitu. Begitu kawin dia teriak-teriak. Nggak ada kucing kawin diem itu, nggak ada. Itu menurut cerita. Jadi itu boleh percaya, boleh tidak. Kalau bahasa kitab namanya cerita Israiliyah. Nah, yang ketiga Ham ini dia kumpul dengan istrinya. Di kapal itu dia kumpul dengan istrinya. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh sendiri mengatakan, saya khawatir akan terjadi sesuatu dengan keturunan. Ternyata benar. Begitu menurunkan anak hitam. Itu yang keluar negeri Australia, Amerika asli itu adalah Ham, keturunan Ham. Makanya dikatakan paman Sam. Paman Sam itu sebenarnya dari bahasa itu kan. Sam itu yang menelurkan masyarakat Arab, masyarakat Palestina, keturunan nabi-nabi itu semua dari Sam. Nah, Yafis itu yang menelurkan atau yang menurunkan makhluk-makhluk yang tidak baik juga. Termasuk Ya'juj Ma'juj itu juga keturunan Yafis. Yafis ini juga mendapat. Jadi putra Nabi Nuh itu dari 4 putra Nabi Nuh yang 2 hidup, dua-duanya taat, tetapi dalam keadaan mendapatkan laknat. Tetapi di dunianya dia hanya diberikan balasan di dunia, di akhiratnya dua-duanya taat. Kemudian Sam ini yang memang taat dari dunia sampai akhirat. Kemudian yang satu ini mati dalam keadaan kafir, namanya Kan'an.
Ini anak seorang nabi. Nah, karena dari satu keturunan, maka kemudian kita ini dianjurkan untuk saling silaturahim. Nah, silaturahim itu bukan hanya sekedar hanya dengan keluarga saja. Tapi memang di sini dikatakan keluarga, famili, sanak, kerabat ini lebih diutamakan. Ini lebih diutamakan. Dalam beberapa hadis diterangkan Riyadhus Shalihin, Nabi SAW menganjurkan kita memberikan sedekah, memberikan infak kepada orang yang terdekat kekerabatannya dengan kita. Bahkan dalam hadis juga dikatakan, barang siapa yang memberikan nafkah kepada istrinya, maka sesungguhnya dia dapat 2 pahala. 1 pahala wajib, 2 pahala dia memberikan infak, pahala sedekah. Maka sampai Nabi bersabda, hatta makanan yang dimasukkan ke mulut istrinya ini termasuk sedekah. Makanya kita kepada orang tua juga kayak gitu, kepada orang tua maka kita dapat pahala berbakti kepada orang tua, kemudian kita juga mendapat pahala infak. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mau meninggal dunia, Nabi SAW merintahkan supaya hartanya jangan dihabiskan, 1/3 saja, 2/3-nya suruh ngasih anak-anak. Padahal beliau dalam keadaan sakit, belum meninggal tetapi khawatir akan meninggal. Abu Thalhah ketika mau menyedekahkan kebunnya, turun ayat lantanal birrohat atau fikum matuhibun, Nabi SAW perintahkan untuk memberikan kepada kerabat-kerabat. Kenapa? Dengan kita bersedekah kepada kerabat, maka ada 2 pahala yang didapatkan. 1 pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. 1 pahala sedekah, yang 1 adalah pahala silaturahim. Makanya di sini dikatakan rahim ini sebenarnya adalah khalaqtu biyadi. Allah Ta'ala yang menciptakan sendiri dengan, kalau bahasa bahasa letter-letternya, dengan tanganku. Tapi di sini ditakwili, kuciptakan dengan kekuasaan, langsung dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Bukan dengan kun fayakun, bukan, tetapi diciptakan. Sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan kekuasaan Allah, dengan tangannya Allah Ta'ala yang mulia, maka di sini pun Allah Ta'ala menciptakan rahim pun juga demikian. Maka kemudian setelah diciptakan, Allah Ta'ala berfirman, wa syaqaqtu laki isman min ismi. Aku petikkan, kalau bahasa Jawanya aku cuilkan sedikit, namamu dari nama. Jadi nama silaturahim itu, nama rahim itu merupakan potongan dari namanya Allah Ta'ala dan dari sifatnya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bahkan ini yang pertama setelah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini satu mustaq, satu pengambilan bahasa. Jadi dari 2 lafal ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ini adalah nama Allah sekaligus sifatnya Allah Ta'ala. Kita pernah mendengar yang namanya Asmaul Husna itu juga merupakan sifat-sifatnya Allah. Allah Ta'ala punya sifat Ar-Rahman, Allah Ta'ala punya sifat Ar-Rahim. Dalam hadis dikatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kepada kalian. Nah, karena nama itu begitu mulia, nama itu begitu agung, sehingga Allah Ta'ala sendiri yang menjaga. Allah Ta'ala sendiri yang menjaga. Nama itu Allah Ta'ala nisbatkan kepada beliau. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah, ini berarti perkaranya besar. Enggak ada perkara yang dinisbatkan kepada perkara besar atau perkara kecil, tidak ada. Tadinya perkaranya kecil, tetapi kalau sudah dinisbatkan kepada presiden, kepada gubernur, itu menjadi besar. Kita lihat mawon, Pak Presiden, ada anak kecil dari Jawa Timur dipanggil, disuruh nyanyi. Yang namanya anak kecil nyanyi itu biasa, tapi nyanyinya kok di depan presiden, wah akhirnya jadi besar. Pak Presiden, ada lagi gubernur mainan lato-lato, cetak, jadi viral. Kenapa? Karena dinisbatkan kepada presiden, karena dinisbatkan kepada gubernur.
Nah sekarang bagaimana kalau dinisbatkan Allah Ta'ala? Maka akan menjadi besar. Allah Ta'ala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Hadhihi sabili," ini adalah jalanku. Apa itu? Ad'u ilallah, mengajak kepada Allah Ta'ala, dakwah. Ini jalannya Allah, maka besar. Ini jalannya Allah, maka jalan itu ketika dinisbatkan kepada Allah, oh masya Allah, lawatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Karena milik Allah Ta'ala sepagi sepetang saja di jalan Allah lebih baik daripada dunia seisinya. La yastami'u barun fi sabilillah wa fi jahannam. Tidak akan berkumpul debu yang ada pada kaki orang yang di jalan Allah dengan api neraka. Jadi debunya saja menjadi tameng asap api neraka. Kenapa? Karena jalannya ini adalah jalannya Allah. Nisbatnya besar. Nah, begitu juga nama Rahim ini adalah diambilkan dari namanya Allah, kemudian diambilkan dari sifatnya Allah, sehingga wa qarrabtu makanaki, aku dekatkan kedudukanmu dari bumi ini, didekatkan oleh Allah Ta'ala. Ini masya Allah besar sekali. Nah, karena perkara ini besar sampai Allah Ta'ala bersumpah, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, la asilanna man wasolati, sungguh aku akan menyambung orang yang menyambungmu. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, wa izzati satu kali sumpah, wa jalali dua kali sumpah, la asilanna, ini ada lam taukid, ada nun taukid, sumpahnya sampai 4 kali. Sampai 4 kali kekuatan sumpah. Kenapa kok sampai Allah Ta'ala bersumpah sampai 4 kali? Ada satu ayat yang di dalamnya bersumpah, Allah Ta'ala bersumpah. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, di langitlah rezeki kalian dan wa ma tu'adun, dan kalian tidak akan bisa menghitung atau tidak akan bisa dihitung begitu. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah, fa wa rabbis samawati wal ard innahu lahaqqun mislama annakum tamliqun. Fa wa rabbis samawati wal ard, demi Tuhannya langit dan bumi, innahu, ini sumpah lagi, lahakun adalah perkara yang hak, sumpah lagi Allah Ta'ala, mislama annakum tantiqun, sebagaimana kalian berbicara. Mendengar ayat itu, ada orang Arab Badui itu bersumpah, demi Allah, siapa yang menjadikan Allah Ta'ala marah sampai bersumpah 3 kali, aku akan membunuhnya. Nabi mendengar orang itu tersenyum. Orang itu kalau bersumpah itu kan berarti ada yang main dua, ada yang tidak percaya. Ini kakak kamu datang, masa kakak saya datang, orang kakak saya kemarin aja baru informasi di bawah, masya Allah nggak percaya, wallahi loh. Bersumpah itu kenapa? Karena ada yang tidak percaya. Nah, ini Allah Ta'ala sampai bersumpah berkali-kali. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, di langitlah rezeki kalian. Rezeki kalian di langit. Allah Ta'ala bersumpah. Kenapa kok bersumpah? Karena nanti umat ini gak akan percaya kalau rezeki itu di langit. Rezeki itu di bumi. Warung di bumi, sawah di bumi. Di bahasa Indonesia bukan bahasa Sunda. Apalagi kantor di bumi. Orang gak akan percaya kalau rezeki itu di langit, itu gak bisa nyambung. Makanya sampai sekarang banyak yang Allah Ta'ala semakin banyak bersumpah di dalam Al-Quran, maka semakin banyak yang tidak mengamalkan. Contoh ini, la in syakartum la azidan. Allah Ta'ala bersumpah, la azidannakum. Ini lam taukid, non taukid, sekelas dengan sumpah. La azidannakum. Allah Ta'ala juga berfirman, kalau kamu syukur, Allah Ta'ala akan menambah. Tetapi wa qalilun min ibadiyasy syakur, yang bersyukur itu sedikit sekali.
Makanya Allah Ta'ala selalu bersumpah. Allah Ta'ala selalu bersumpah tentang masalah rezeki. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak yakin, banyak orang yang tidak percaya. Sampai Allah Ta'ala sumpah. Siapa yang tidak percaya Allah Ta'ala? Sampai Allah Ta'ala marah, sampai bersumpah kayak gitu. Bahkan 3 kali Allah Ta'ala bersumpah. Nah, begitu juga di sini. Wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi keagunganku, la asilanna, sungguh aku akan menyambung orang yang menyambungkan kepadamu. Ini menunjukkan nanti umat akhir zaman itu akan banyak yang memutuskan silaturahmi. Hadis tahqiqi, hadis tasyri'i pernah kami terangkan. Hadis ini ada 2. Ada hadis tahqiqi, ada hadis tasyri'i. Satu contoh, Nabi bersabda, nanti akan datang satu zaman di mana Islam hanya tinggal namanya, Al-Quran hanya tinggal tulisannya. Hadis ini ada hadis yang menerangkan nanti akan datang satu zaman Islam tinggal namanya, Quran tinggal. Lah, menyikapi hadis seperti ini, ini ada 2. Satu hadis tasyri'i. Tasyri'i itu apa? Tasyri'i itu kita sebagai orang Islam, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Nabi dituntut untuk menjalankan hadis tersebut, untuk mempertahankan hadis tersebut. Kalau Islam akan tinggal namanya, ya sudah, ngapain kita ngamalin sholat? Nanti kalau kita nggak sholat kan berarti hadis ini cepat terwujud. Bukan seperti itu. Itu tasyri'i harus kita jalankan. Nanti akan datang zaman seperti ini. Tapi kita tidak boleh meninggalkan Islam, kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Tetapi walaupun kita baca Quran, walaupun kita mengamalkan Islam, lama-kelamaan Islam itu akan pada ditinggalkan, lama-kelamaan Al-Quran akan ditinggalkan. Paham? Contoh lain, Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan. Umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya sudah, kalau seperti itu kita pecah saja sekalian, biar cepat hadis ini wujud. Tidak boleh kayak gitu. Bagaimana Nabi mempertahankan orang ini, manusia supaya bersatu, maka Nabi pun juga demikian. Kita pun juga diperintahkan untuk mempertahankan. Ini namanya hadis tasyri'i. Tapi walaupun kita pertahankan, nanti pecah-pecah. Buat organisasi pecah lagi, buat lagi organisasi pecah lagi. Jadi ini akan terwujud, tetapi Allah Ta'ala tetap memerintahkan kita supaya kita bersatu. Adapun kok nanti sampai akhirnya pecah lagi, itu sudah tahqiqi, itu urusan Allah. Dan begitu juga di sini pun juga demikian. Allah Ta'ala sudah mengatakan, Allah Ta'ala sudah berfirman, ini Rahim, ini adalah namaku, aku sendiri yang menciptakan, kata Allah. Aku ambil dari sifatku, kata Allah. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang menjaga ini, yang menyambung ini, aku yang akan menyambungnya. Gak tanggung-tanggung apa yang menyambungnya. Tapi berat Pak Ustaz nyambung silaturahim itu. Kalau gak ada masalah jauh enak Pak Ustaz. Tapi kalau dekat, ya Allah, lihat lagi. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyambung silaturahim maka dia akan disambung Allah Ta'ala. Barang siapa yang memutuskan silaturahim maka Allah Ta'ala akan memutuskannya. Di sini juga demikian. Tapi masya Allah, ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya saudara tapi ya Allah, bicaranya nyakitin, perbuatannya nyakitin. Setiap kali aku dekati dia malah menjauh. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya menyambung silaturahim itu adalah menyambung keluarga yang memutuskan hubungan dengan kita. Kalau dia kok baik dengan kita, ini bukan namanya silaturahim. Tapi ketika dia kok memutuskan, apa yang biasanya menjadi pemutus persaudaraan yang paling sering itu adalah harta. Itu paling sering. Terutama warisan, masya Allah. Makanya warisan itu gak ada yang berkah. Kenapa? Karena pemutus silaturahim. Itu mah punya warisan, ada yang dapat paling banyak. Tapi apa terus dia paling bahagia? Enggak, hidupnya paling gak tentrem. Pokoknya kalau warisan kok sampai pemutus silaturahim itu
Pak Ustadz, tapi gimana Pak Ustadz? Kita mau menyampaikan dalam, kalau kita bagi rata kan nggak boleh Pak Ustadz. Nggak boleh itu kalau kita main asal bagi rata saja, mesti ada yang sakit hati. Kalau memang kok kita mau bagi rata, dibagi secara waris dulu, tahu bagiannya dulu. Saya dapat setengah, ini dapat seperempat, ini dapat seperdelapan, ini dapat seperdelapan. Nah, ini karena kita ini juga jauh, nggak pernah ngurus ibu, yang di rumah cuma anak wanita, sementara anak laki-laki di luar semua. Ini saja, kalau saya punya usul, kita bagi rata saja bagaimana. Tapi sudah tahu semua bagiannya, jadi nggak ada yang dizalimi. Biasanya kalau sudah tahu bagiannya banyak, mulai timbul pelitnya nampak. Timbul pelitnya nampak. Kalau sedikit, bagiannya cuma 20 juta, 10 juta. Wah, orang Jakarta sudah biasa, biar adik saja nggak apa-apa. Giliran dibuka ternyata 1,5 miliar, ini 1,5 miliar. Adik yang perempuan yang ngurus ibu cuma dapat 750 juta. Mau dibagi rata gimana ya, banyak banget ya. Dunia itu pokoknya kalau sudah banyak mulai pelit. Makanya orang kaya dengan orang miskin itu pelit orang kaya. Kalau orang sedekah punya uang 10.000, uang sedekah dia sedekah 5.000, itu mudah. Padahal itu sudah 50%. Tapi kalau punya 100 juta, 50 juta, kalau setengah persennya 50%-nya 50 juta, mikir kok 50 juta. Nah, 5 juta saja, 5 juta sudah banyak nampaknya. Padahal yang dinilai adalah kualitasnya. Kualitas bukan kuantitas. Ketika perang Tabuk, Nabi menganjurkan semua sahabat untuk berinfak. Ayo yang punya harta dibawa, kita akan mengadakan perjalanan ke Tabuk, perjalanan panjang. Ya Allah, Abu Bakar bawa 1 kantung, Umar bawa setengah hartanya, banyak Umar bawanya. Kata Umar, hari ini aku akan menang dari Abu Bakar. Saya nggak pernah menang dari Abu Bakar. Untuk masalah amal, Abu Bakar selalu di depan. Saya nggak pernah menang. Begitu sampai di hadapan Rasulullah, Abu Bakar soal, yang ditanya kualitasnya. Abu Bakar, berapa yang kamu tinggalkan? Umar langsung diam, ya Allah, kalah lagi. Yang ditanya bukan berapa yang kamu bawa, tapi berapa yang kamu tinggal. Pertanyaan cerdas sekali. Jadi kualitas yang ditanyakan. Abu Bakar mengatakan Allah dan Rasulnya. Sudah gak ada 1 karung, tapi di rumah sudah gak ada, ya Allah. Umar ditanya berapa yang kamu tinggalkan, wahai Umar? Setengah dari hartaku masih ada di rumah, ya Rasulullah. Kualitas. Kemudian di sini dikatakan, la asiran naman masuk lagi. Aku akan menyambung orang yang menyambung persaudaraan dengan kamu. Aku akan menyambung orang yang menyambungmu. Menyambung persaudaraan, silaturahim, mendatangi saudara. Ini kadang-kadang kita berpikir sekarang ini ada orang datang ke tempat kita. Kenapa? Untuk urusan dunia. Silaturahim ini dia datang bukan untuk urusan dunia. Kalau datang ya istilahnya ngopi dong, nggak ada embel-embelnya. Kalau nggak butuh saja lama nggak ngomong, 1 tahun nggak pernah ngomong. Giliran butuh ini kenapa ini datang? Biasanya kalau datang ada maunya. Ini bukan namanya silaturahim. Ini bukan namanya silaturahim. Silaturahim itu kita pagi nggak ada apa-apa kita datang untuk apa? Ya untuk sekedar ziarah saja. Untuk sekedar ziarah saja, kunjungan saja. Ini yang akan mempererat. Baginda Nabi mendatangi Abu Jahal itu lebih dari 70 kali. Bukan minta apa-apa, cuma datang saja. Datang saja. Walaupun orang-orang kafir, Nabi SAW tetap menyambung hubungan silaturahim. Nabi tidak pernah menyakiti mereka. Mereka yang menyakiti Nabi. Didatangi, kadang-kadang Nabi dibuatkan lubang supaya Nabi jatuh. Didatangi Nabi SAW, tahu-tahu mau dilempari batu. Nabi senang. Dan watak semua Nabi itu senang silaturahim. Karena ini adalah, jadi kita datang, ngobrol, pulang. Nampaknya perkara ini ringan. Apalagi kalau saudaranya sakit kita datangi, nampaknya perkara ini ringan. Ada tentengan nggak ada, ya sudah kita doa.
Masya Allah. Tapi pahalanya, pahalanya. Apalagi kita sempat menanyakan, kapan-kapan kita adakan jalan-jalan, kita adakan. Apalagi kita sempat ngajak ke masjid, apalagi kita tahu dia butuh hajat ini, kita bantu. Itu pahalanya ya Allah. Kalau istilah di dalam hadis itu akan menceburkan dirinya di dalam rahmat Allah. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang membesuk orang yang sakit, maka sesungguhnya dia hari itu berenang dalam rahmatnya Allah. Saking banyak. Silaturahim juga demikian. Dalam hadis lain dikatakan, barang siapa yang menginginkan man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang senang untuk diluaskan rizkinya, untuk dipanjangkan umurnya, maka falyasil rahimah, sambunglah rahim, buatlah silaturahim. Orang itu kalau senang jalan, senang datangi keluarganya, nanti dia mati itu banyak yang mengingat, Pak. Dalam hadis ini ada yang mengatakan memang Allah Ta'ala akan memanjangkan umurnya. Orang tua dulu karena banyak silaturahim. Orang tua dulu itu, Pak, kalau kalau keluarga itu tahu semua. Ini anaknya ini. Dari sini kemudian punya anak ini. Anak mudanya diterangkan gak paham. Sudah kayak itu kalau lebaran di absen. Ini belum datang, anak ini belum datang, anakmu belum datang. Nanti cucunya juga diusir. Sana kamu pergi itu ke tempat sana. Tadi sudah kesini. Orang tua itu tadi kesini bukan mau nengok kamu, tapi mau silaturahim ke saya. Itu tuh datang kesini suanaku. Gak mau datangi kamu sana, kamu datangi anak muda kok kesen gitu. Dulu seperti itu, Pak. Makanya orang tua dulu itu awet-awet gitu. Kalau sekarang ya Allah, habis sholat id, salaman makan di masjid, habis itu pulang. Mau ke tempat saudara yang terserah, enggak juga silahkan. Itu di kampungnya saja sudah seperti itu. Makanya kalau dulu zaman orang tua kita itu harapan umur hidup itu lebih dari 70. Sekarang ini 60-70 itu sudah jarang. Kenapa? Ya mungkin makanan, mungkin pikiran, termasuk juga silaturahimnya nggak pernah. Malas sibuk dengan kegiatan sendiri. Apalagi ada masalah, sudah keluarga nggak dipentingkan, yang penting harta. Makanya Allah Ta'ala berfirman sampai bersumpah, wa izzati wa jalali la asilah naman wasolaki wala aqta'anna man qata'aki. Aku akan memutuskan orang yang rahmatnya Allah Ta'ala terputus. Tapi di dalam hadis itu kadang-kadang ada sahabat yang memutuskan silaturahim. Ibnu Umar itu punya anaknya mainan ketapel. Diingatkan sama Ibnu Umar, kamu jangan mainan ketapel. Pertama, Nabi melarang mainan ketapel. Yang kedua, ketapel ini tidak mematikan tetapi menyakiti. Besok lihat mainan lagi, panggil lagi sama Ibnu Umar, kamu jangan mainan ketapel. Ketapel itu tidak membunuh tetapi dia menyakiti, tidak melukai tapi dia menyakiti. Yang kedua, Nabi melarang main ketapel karena ada larangan Nabi. Sampai 3 kali dikasih tahu masih mainan lagi. Kata Ibnu Umar, lakukan limuka abadan, saya tidak akan ngomong sama kamu selamanya. Loh, katanya di dalam silaturahim ada hadis kalau mendiamkan saudaranya atau tetangganya selama 3 hari tidak akan mencium bau surga, tidak akan masuk surga. Nah ini kok ada sahabat karena mengutamakan agama. Sudah dikasih tahu, ternyata dia tidak mau nurut. Dalam fadilah amal ada kisah itu. Kenapa? Karena untuk mengutamakan agama. Kamu sholat, itu perintah Allah. Untuk anjuran Rasulullah. Besok nggak sholat lagi, besok lagi nggak sholat. Sesekali kita bilang, kalau kamu nggak sholat saya coret dari kakak. Boleh nggak? Boleh. Loh, katanya nggak ada paksaan dalam agama. Nggak ada paksaan dalam beragama. Tapi kalau sudah masuk Islam ada aturan.
Islam ini bukan liberal, bukan bebas, tapi Islam ini ada aturan. Islam ini samikna wa atokna. Kalau kita kok sudah siap masuk dalam agama Islam, berarti kita siap taat. Makanya kalau kita kok mau silaturahim, ada silaturahim dengan perkataan, lisannya yang baik, senyumnya yang murah. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya selama 3 hari, maka tidak akan masuk surga. Kemudian ada lagi dengan pekerjaan, kita datangi, bawakan hadiah. Kemudian ada lagi dengan pikiran atau dengan hati, kita doakan. Termasuk silaturahmi itu. Kalau kita nggak bisa membawakan hadiah kepada saudara kita, minimal kita doakan. Hadiah doa. Barang siapa yang memberikan hadiah kepada saudaranya, maka yang akan ditanamkan mahabbah, kecintaan itu pertama kali bukan orang yang diberi, tetapi yang memberi. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang menyambung silaturahim, yang menyambung persaudaraan, sehingga ketika kita meninggal dunia mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, tidak terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum ditutup, saya waktu sekarang harus berkaitan dengan silaturahmi tadi yang Ustaz sampaikan, apakah dengan keadaan sekarang ini cukup dengan WA saja? Karena ada pendapat begitu. Sekarang udah berubah, bang, masanya udah berbeda seperti itu lagi. Ya misalnya sakit, sampaikan dengan WA saja. Kemudian apa sampaikan dengan WA? Apakah itu digunakan dalam apa yang kita bicarakan pagi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam kitab ditulis, kalau ada saudaranya yang meninggal, apa mungkin? Kalau ada saudaranya yang meninggal, kalau dia kok bisa datang, maka dia disunahkan datang takziah. Tapi kalau jauh yang tidak bisa datang, maka dengan tulisan atau dengan surat itu sudah bisa mendapatkan pahala takziah. Sudah bisa mendapatkan pahala takziah. Yang kedua, ketika ada orang yang meninggal dunia, maka boleh mengadakan sholat ghaib. Boleh mengadakan sholat ghaib. Bagi siapa? Orang yang perjalanannya lebih daripada 2 marhalah, yang lebih dari 80 kilo. Ada lagi yang mengatakan ketika dia sudah berada di kampung orang lain, ketika masih ada dalam kampung itu, maka tidak boleh mengadakan sholat ghaib. Di sini ada orang yang meninggal dunia komplek B misalnya, maka kita komplek B, komplek C, malas kamu datang ke masjid, saya sholat ghaib saja. Sah nggak sah? Kenapa? Karena jadi tulisan itu hanya alternatif saja, hanya alternatif. Kalau misalnya kok anak kita di Amerika, maka untuk ucapan silaturahim dengan WhatsApp mungkin boleh. Tapi kalau masih di Indonesia, ini saya rasa kok belum cukup. Tapi kan untuk mempererat, silahkan diwakili, silahkan. Tetapi yang namanya wakil itu kalau orangnya ada nggak boleh. Orang saya duduk di sini kok Pak, kalau wakili ini nggak bisa. Makanya ketika kita masih ada dalam jangkauan, kemudian kok SMS, kemudian SMS grup gitu, cuma di WhatsApp saja, ketika tangan sudah tidak bisa berjabat, mulut sudah tidak bisa bicara. Nah kalau ini mau boleh Pak, cuma SMS tangan sudah stroke. Nah kalau kayak gitu, masya Allah, orang tua pun tidak akan puas. Anaknya cuma SMS, bersandingan tak kasih, mak lebaran minta maaf, enggak itu. Makanya pahala silaturahim itu yang ada itu di dalam hadis-hadis. Barang siapa yang mendatangi, maka setiap langkahnya. Kalau SMS langkahnya berapa? Kan itu. Makanya kalau jauh mungkin itu bisa mewakili, tetapi kalau dekat itu menurut saya tidak bisa mewakili, belum bisa. Wah itu kan sudah tidak zamannya. Mungkin zaman bisa berubah, tapi agamanya pernah berubah. Tidak ada kemudian kalau dulu memang sholat itu 5 rakaat, sekarang orang sibuk 4 rakaat, sekarang orang sibuk kemudian boleh 2 rakaat sama Ustaz. Nggak bisa kayak gitu. Ini kalau memang kok tidak bisa dengan jasad kita yang datang, maka mungkin itu cukup untuk mewakili.
Tapi kita sebagai orang tua kalau anaknya cuma SMS 2, kira-kira puas atau enggak? Nah, kalau enggak puas, begitu juga rasanya kita ketika kita akan mengirim SMS kepada saudara kita. Mungkin dia pun tidak puas. Kalau pahala jelas jauh. Tapi kalau untuk alternatif mungkin itu bisa. Saya tahu. Satu lagi. Cek. Mohon izin Pak Ustadz, tadi menyinggung masalah Allah minta maaf Bapak ya tadi yang di surat Al-Asri. Nah, itu bisa sampai begitu Allah bisa bukan apa ya bersumpah. Iya. Nah, itu kenapa sampai begitu? Mau dijelaskan kembali? Kan dia itu kan yang maha kuasa sama segalanya. Kemudian surat apa aja selain Wal Asri, mungkin ada lagi surat yang menyangkut ke sumpah itu. Terus yang kedua tadi kalau WA seperti itu kecuali jauh mungkin bisa dimaklumi. Nah sekarang kalau silaturahmi yang bersifat kumpul-kumpul misalnya arisan atau olahraga atau rapat keluarga atau apa itu termasuk atau gimana? Terima kasih Pak Ustaz. Saya ini saya yang pertama tentang masalah kenapa kok Allah Ta'ala bersumpah. Ada dua kemungkinan dalam kitab At-Tahwil fi Isqati Tadbir dikatakan ada dua kemungkinan Allah Ta'ala bersumpah. Yang pertama mungkin akan memuliakan perkara yang digunakan sumpah oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hampir tidak ada dalam Al-Quran Allah Ta'ala bersumpah wallahi, tidak ada. Yang dipakai sumpah adalah wal asri demi waktu asar, wal duha demi waktu duha, watini wa zaitun demi buah tin demi buah zaitun. Yang digunakan sumpah itu adalah perkara-perkara yang sifatnya makhluk. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mau menghendaki untuk mengangkat. Kalau dibuat sumpah oleh Allah Ta'ala berarti perkara ini besar. Allah Ta'ala kalau sampai bersumpah dengan waktu, berarti waktu ini perkara besar, masalah besar. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Allah Ta'ala bersumpah, ini Allah Ta'ala sudah maha mengetahui nanti umat akhir zaman itu dia akan tidak percaya atau akan banyak meninggalkan terhadap apa yang disumpahi Allah Ta'ala. Kita lihat saja dalam Al-Quran. Setiap Allah Ta'ala bersumpah, wal asri demi waktu asar, wal duha demi waktu duha. Sekarang orang banyak lalai. Kemudian Allah Ta'ala apa yang digunakan sumpah? Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Empat perkara ini orang banyak meninggalkan. Mungkin orang iman ada, mungkin orang amal ada, tapi orang yang saling wasiatan tentang masalah hak dan sabar sedikit sekali. Jadi orang banyak meninggalkan. Setiap ayat yang digunakan Allah Ta'ala yang bersumpah maka akan banyak ditinggalkan. Nah, kemudian tentang masalah bersyukur tadi, karena berkumpul-kumpul. Sebenarnya kumpul-kumpul itu termasuk wahana untuk silaturahmi. Tapi kalau sudah bicara masalah duit, masalah dunia, ada ulama mengatakan mata kholatid dunia illa afsadatu. Setiap dunia masuk, duit masuk biasanya akan merusak. Kumpul-kumpul biasa saja, tapi kalau sudah mulai arisan, ini nanti yang tidak dapat dia akan. Kemarin saya dulu kenapa kok dia dulu nggak jadi besok nggak berangkat kayak ini. Apalagi sudah mulai masuk ke hutang, kumpul kemudian sebenarnya duit nggak saya. Ini besok berubah. Pokoknya kalau sudah dunia masuk itu akan. Jadi kalau mau kumpul-kumpul silakan. Acara keluarga makan-makan selesai habis itu pulang juga. Itu akan bisa menjadi wahana untuk silaturahmi. Silaturahminya pakai apa? Pakai olahraga. Bagus gitu. Tapi jangan dibuka-buka. Wahana ibu-ibu pakai buka-buka. Itu bukan silaturahmi. Kalau orang Jawa mengatakan buru uceng kehilangan delek. Buru uceng kehilangan delek, mencari ikan cere tetapi kehilangan ikan kakap. Ini kadang-kadang orang tidak memperhatikan hal seperti itu. Subhanallah wa bihamdihi.